Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror mencekam kapal hantu di Pelabuhan Sunda Kelapa. Malam itu, suasana di Pelabuhan Sunda Kelapa terasa berat. Angin berhembus dingin, membawa aroma asin dari laut yang seakan membekukan tulang. Dandi, seorang ABK kapal yang baru saja kembali dari laut, berdiri di atas dek kapal sambil menghela napas panjang. Dia dan rekan-rekannya baru saja akan menurunkan hasil tangkapan ikan yang melimpah setelah berminggu-minggu berada di tengah lautan. Dandi berdiri di atas dek kapal, memandangi lautan yang gelap gulita. Angin dingin yang menerpa wajahnya membuat kulitnya merinding. Aroma asin laut bercampur dengan bau amis ikan yang memenuhi udara, menciptakan suasana yang berat dan menekan. Namun, saat Dandi hendak memulai pekerjaannya, sesuatu menarik perhatiannya. Dari kejauhan, di tengah laut yang pekat, dia melihat bayangan gelap yang bergerak perlahan. Pandangannya terpaku saat bayangan itu semakin mendekat dari sebuah kabut tipis tiba-tiba terbentuk, bergulung-gulung dari arah laut, menutupi bayangan yang semakin jelas. Kapal-kapal lain di pelabuhan tampak memudar dalam kabut, seolah-olah mereka ditelan oleh kegelapan yang menakutkan. Dandi mengerutkan kening, matanya menyipit mencoba menembus kabut tebal. Dari dalam kabut, muncul sebuah kapal yang bergerak pelan, hampir seperti melayang di atas air. Kapal itu berlabuh persis di samping kapal Dandi, begitu dekat hingga Dandi bisa melihat setiap detailnya. Tetapi yang dia lihat membuat darahnya membeku. Kapal itu bukan kapal biasa. Tampaknya seperti sisa-sisa bangkai kapal yang telah lama tenggelam dan seharusnya terkubur di dasar laut. Kayu-kayunya kusam, warnanya pudar, dan terkelupas seolah telah termakan oleh waktu. Tiang-tiang kapal berdiri rapuh, dengan bendera hitam yang robek tergantung lemah di salah satu tiangnya, berkibar lesu di tengah angin malam yang semakin mendingin. Dandi merasakan sesuatu yang janggal. Udara di sekitar kapal ini terasa lebih berat, lebih pekat, dan baunya berbeda, seperti campuran antara bau busuk dan garam laut yang basi. Bendera yang robek itu tampak seperti telah melalui ribuan badai, seakan menyimpan cerita gelap yang terkubur bersama kapal tersebut. Saat Dandi melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa kapal ini tidak bergerak dengan cara yang wajar. Tidak ada riak air di sekitarnya, tidak ada bunyi gemerincing rantai jangkar yang menabrak lambung kapal. Kapal itu seolah-olah hanyut dalam keheningan yang tidak alami, menyelinap ke samping kapal Dandi tanpa mengeluarkan suara, seperti bayangan yang muncul dari mimpi buruk. Lalu, dari dalam gelapnya kapal tersebut, muncul sosok-sosok yang membuat jantung Dandi hampir berhenti berdetak. Mereka bergerak perlahan, seperti bayangan hitam yang memisahkan diri dari kapal. Sosok-sosok ini tampak seperti manusia, tetapi dengan ciri-ciri yang begitu menakutkan dan aneh. Tubuh-tubuh mereka berjalan dengan gerakan kaku dan tidak teratur, seolah-olah dipaksa untuk bergerak oleh sesuatu yang tak terlihat. Pakaian mereka compang-camping, berlumuran darah yang sudah mengering, dan kulit mereka pucat, hampir berwarna kelabu,
seperti mayat yang telah lama mati. Wajah-wajah mereka menampakkan luka yang menganga, bekas pertempuran yang tampaknya baru saja terjadi, namun tidak ada darah yang mengalir dari luka-luka tersebut. Beberapa dari mereka kehilangan sebagian kepala atau anggota tubuh, tapi tetap berjalan, dengan mata kosong yang memancarkan kegelapan tanpa batas. Tangan-tangan mereka menggenggam senjata yang aneh, potongan kayu tajam, rantai berkarat yang tergantung lemas, dan benda-benda lain yang tampaknya bukan senjata, namun memancarkan ancaman yang nyata. Dandi merasa seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin bergerak, berteriak, atau bahkan melarikan diri, namun kakinya terasa kaku, seolah-olah terikat oleh rasa takut yang tidak terlukiskan. Salah satu dari makhluk itu mendekat, wajahnya hanya beberapa meter dari wajah Dandi. Bau busuk kematian menyergap, menusuk hidungnya hingga membuat perutnya mual. Makhluk itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara erangan pelan yang tidak wajar, suara yang seharusnya tidak keluar dari mulut manusia, seperti bisikan dari dunia yang gelap dan terlarang. Dandi terbelalak, matanya melebar penuh ketakutan saat makhluk-makhluk itu mulai menaiki kapal tempatnya berdiri. Tubuhnya gemetar hebat, tidak hanya karena dinginnya angin malam, tetapi karena ketakutan murni yang merayap ke dalam setiap sel tubuhnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara napasnya tersengal-sengal, hampir tercekik oleh rasa takut yang menekan dadanya. Makhluk-makhluk itu semakin dekat, langkah-langkah mereka terdengar berat dan tidak beraturan, menambah suasana mencekam di sekitar Dandi. Wajah-wajah mereka, yang hancur dan penuh luka menganga, tampak semakin jelas di bawah cahaya bulan yang tersamar oleh kabut. Mata mereka kosong, namun ada kilatan kegilaan yang menyala di dalamnya, seperti api neraka yang tak pernah padam. Beberapa dari mereka tersenyum sinis, bibir yang robek dan berdarah memperlihatkan deretan gigi yang kotor dan berwarna kuning. Sementara kulit wajah mereka tertarik ke belakang, memperlihatkan tulang-tulang yang hampir menonjol keluar. Tangan-tangan kotor dan dingin mulai meraih Dandi, jemari yang kurus dan berduri mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang tak terduga. Sentuhan mereka begitu dingin, seolah-olah menyerap setiap kehangatan dari tubuhnya, meninggalkan rasa beku yang menusuk hingga ke tulang. Dandi mencoba menarik diri, tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Jari-jari mereka yang tajam seperti cakar mulai merobek kulitnya, menciptakan rasa sakit yang tajam dan menusuk. Panik, Dandi berteriak dengan sekuat tenaga. Sebuah teriakan yang memekakkan telinga, menggema di seluruh pelabuhan yang sepi. Namun, teriakannya hanya direspons dengan tawa sinis dari makhluk-makhluk itu. Suara tawa mereka tidak seperti tawa manusia, itu adalah suara yang terdengar seperti bisikan kematian, kasar dan berderak, seolah-olah keluar dari tenggorokan yang telah kering dan rusak. Saat Dandi menatap wajah salah satu makhluk itu, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Di balik kulit yang robek, tulang-tulang putih tampak jelas, mengintip dari celah-celah luka yang semakin terbuka. Setiap kali makhluk itu tersenyum, kulitnya semakin terbelah, memperlihatkan struktur tulang dan jaringan yang seharusnya tersembunyi di dalam tubuh. Suara serat kulit yang merekah menambah kesan horor yang begitu nyata, seakan-akan tubuh makhluk itu sudah tidak lagi mampu menahan kehancuran yang terjadi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Dandi berusaha melepaskan diri, tapi makin kuat dia melawan,
makin erat cengkeraman makhluk-makhluk itu. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya, dan rasa dingin yang menusuk semakin menguasai tubuhnya. Dandi tahu bahwa dia tak akan pernah bisa melarikan diri, dan bahwa kapalnya kini telah menjadi bagian dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Saat kesadarannya mulai memudar, Dandi hanya bisa mendengar suara tawa makhluk-makhluk itu, semakin lama semakin dekat, seolah mereka menikmati penderitaannya. Dunia di sekitarnya perlahan-lahan memudar, terseret ke dalam kegelapan abadi yang hanya menyisakan rasa takut dan teror yang tak terbayangkan. Tangan-tangan itu terus menariknya, membawa Dandi masuk ke dalam kapal usang, ke tempat yang tak pernah dilihat oleh mata manusia, tempat di mana mimpi buruk menjadi kenyataan, dan tidak ada yang bisa mendengar teriakannya lagi. Saat Dandi tersadar, pemandangan di sekelilingnya perlahan-lahan menjadi jelas. Cahaya lampu kapal yang remang-remang menembus kabut tipis yang masih mengambang di udara. Dia merasa tubuhnya berat, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat mengerikan. Namun, ketika dia melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa dirinya dikelilingi oleh rekan-rekannya yang tampak cemas. Di depan Dandi, duduk bersila seorang pria berusia lanjut yang mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya penuh ketenangan, dan dari sorot matanya terpancar aura kebijaksanaan. Dandi mengenali pria itu sebagai seorang ustadz yang sering datang ke pelabuhan untuk memberikan ceramah atau doa bersama. Namun kali ini, ustadz itu tampak lebih serius dan khusyuk. Di depannya, ada sebuah gelas yang berisi air putih. Ustadz itu tengah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara pelan namun penuh kekuatan, suaranya bergetar di udara, seakan mengusir sisa-sisa kegelapan yang masih tersisa di sekitar mereka. Dandi merasa tubuhnya bergetar, tapi bukan karena ketakutan seperti sebelumnya. Getaran itu terasa seperti aliran energi yang pelan-pelan membasuh tubuhnya, menggantikan rasa dingin dan ketakutan yang sempat merasuk. Setelah selesai membacakan doa, ustadz itu mengulurkan gelas berisi air putih kepada Dandi. "Minumlah, nak. Ini akan membantumu," kata ustadz itu dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Dengan tangan gemetar, Dandi mengambil gelas tersebut dan meminum air putih yang sudah didoakan itu. Saat air menyentuh bibirnya, ada sensasi dingin yang menenangkan, mengalir masuk ke tenggorokannya dan meresap ke dalam tubuhnya. Rasa takut yang tadinya mencekam mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan yang perlahan-lahan memenuhi hatinya. Kesadarannya mulai kembali dengan jelas, dan dia merasa lebih ringan, seolah-olah beban berat yang menghimpit dadanya telah terangkat. Setelah beberapa saat, Dandi merasa sepenuhnya sadar. Dia menatap wajah-wajah cemas rekan-rekannya yang berdiri mengelilinginya. Mereka tampak lega melihat Dandi kembali sadar, tapi ada kekhawatiran yang masih terlihat jelas di mata mereka. Dandi menghela napas panjang, mencoba mengingat kembali apa yang baru saja dialaminya. Gambaran tentang kapal usang dan makhluk-makhluk mengerikan itu masih tergambar jelas di pikirannya, tapi sekarang terasa seperti sebuah mimpi buruk yang mulai memudar. Para rekan kerja Dandi saling bertukar pandang, wajah mereka tampak tegang mendengar penjelasan Dandi. Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, mereka bisa merasakan bahwa Dandi telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan dan di luar nalar. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Mencekam, Kapal Hantu di Pelabuhan Sunda Kelapa, bersama Cerimis.
Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.